Selamat pagi anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan tetap di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar kembali, yaitu tema 3B, subtema 4, pembelajaran 4-6. Hari ini kita akan belajar dengan judul tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Wah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Lihat di depan, ada gambar pekerjaan petani, guru, pedagang. Yuk, kita akan mulai. Ibu akan bacakan untuk kalian, mohon disimak ya. Dokter hewan bertugas merawat dan mengobati hewan yang sakit. Selain dokter hewan, ada banyak profesi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gambar berikut. Petani bekerja menanam berbagai tanaman. Pedagang bekerja menjual barang-barang yang kita butuhkan. Adapun guru bekerja mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Semua pekerjaan sama pentingnya bagi kita. Kita harus menghargai pekerjaan orang-orang di sekitar kita. Jadi apapun pekerjaannya itu, kita harus menghargainya ya nak. Wah, di depan ada 3 gambar. Kira-kira kita suka melihat mereka nggak ya? Tentu suka. Kira-kira di mana ya? Ada ketua RT loh. Betul sekali, kita dapat menemukan mereka di lingkungan tempat kita tinggal. Setiap warga di lingkungan kita juga memiliki peran. Ada petugas keamanan yang berperan menjaga keamanan lingkungan. Petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Ketua RT yang bertugas memelihara kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat. Ingat, apapun perannya itu, kita juga tetap menghargai pekerjaan mereka. Wah, di depan ada gambar apa ya? Betul sekali, gambar rusa. Kira-kira kita dapat melihat rusa itu di mana? Yap, betul sekali nak. Kita dapat melihat hewan itu salah satunya di kebun binatang. Ada banyak petugas yang bekerja di kebun binatang. Ada petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan kebun binatang. Ada penjaga satwa yang bertugas merawat hewan-hewan yang ada di sana. Ada pula petugas pemeliharaan tumbuhan yang bertugas merawat tanaman yang ada di kebun binatang. Nah, apakah di rumahmu juga terdapat pembagian tugas? Tentu ada. Tuliskan macam-macam kegiatan yang ada di rumahmu. Lalu tuliskan juga pembagian tugasnya. Contoh, misalkan, jika kalian punya kakak, kalian bisa tuliskan pembagian tugas kakak di rumah, misalkan mencuci piring. Nah, kita sebagai adik di rumah tugasnya bisa membersihkan atau merapikan tempat tidur. Nah, tentu masih ada lagi kan pembagian tugasnya di rumah. Silakan kalian tuliskan pembagian tugas di rumah di buku tulis tematik ya nak. Selanjutnya kita akan belajar pecahan matematika. Lihat gambar buah apakah di depan? Betul sekali. Itu adalah gambar buah apel. Wah, apa yang terjadi ya dengan buah apel itu? Yuk, kita akan belajar hari ini. Johnny memotong apelnya menjadi 2 bagian sama besar. Wah, ternyata ini gambar apel milik Johnny. Johnny memotong apelnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Johnny kemudian makan 1 bagian. Ini dia yang dilingkari sebelah kiri.
Ini milik Joni, dia makan satu bagian. Ibu memotong apel miliknya menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini yang sebelah kanan milik ibu. Ibu memotong menjadi 4 bagian buah apel. Ya. Lalu ibu kemudian makan 2 bagian dari apel berikut. Ini dia. Ini milik ibu. Ya, yang dilingkari adalah milik ibu yang dimakan. Ada berapa? 2 bagian. Pertanyaannya, bagian apel yang dimakan Joni dapat ditulis dalam bentuk pecahan menjadi, lihat, yang dimakan ada berapa bagian? 1. Nah, lalu jumlah bagiannya ada berapa secara keseluruhan? Milik Joni ada 2. Jadi ditulisnya 1/2. Lalu bagian apel yang dimakan ibu dapat ditulis dalam bentuk pecahan menjadi, lihat, yang dilingkari atau yang dimakan ibu ada berapa bagian? Betul sekali, ada 2. Nah, jumlah keseluruhan bagian apel milik ibu ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Yang dimakan ada 2. Taruh atas ya, nah. Jadi dibacanya adalah 2/4. Sampai sini sudah mengerti? Wah, hebat sekali. Pasti semuanya mengerti. Nah, perhatikan gambar pecahan yang ditunjuk bagian yang diwarnai berikut. Lihat, ada berapa bagian? Semuanya 2. Yang diwarnai ada berapa? 1. Jadi 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Nilai pecahnya dibacanya 1/2. 1 didapat karena yang diarsir atau diberi warna 1 bagian. 2 didapat karena jumlah bagiannya ada 2. Lanjut, gambar yang kedua. Ada berapa jumlah seluruh bagian? 1, 2, 3, 4, 4. Nah, sedangkan yang diberi warna atau yang diarsir ada berapa bagian? 2, betul sekali. 1, 2. 2 bagian dari 4 bagian sama. Nilai pecahnya adalah 2/4. Jadi yang di garis ini bacanya per. Nah, yuk lanjut yang ketiga. Berapakah bagian atau yang diberi warna atau yang diarsir? Lihat, dihitung, perhatikan diberi warna ya, nah. 1, 2, 3, 4. Betul sekali, ada 4. Sedangkan jumlah seluruh bagian. Jumlah seluruh bagian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 bagian dari 8 bagian yang sama. Bagian yang sama maksudnya adalah bagiannya ukurannya sama. Ya. Jadi nilai pecahannya adalah 4/8. Perhatikan bahwa bagian pecahan yang diarsir besarnya sama. Pecahan yang bernilai sama disebut pecahan senilai. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang senilai sama. Kok bisa senilai sama? Nah, perhatikan ya. 4/8. Jika kita bagi 2, lihat, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Betul. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Wah, sama ya ternyata. Yuk, kita bagikan lagi. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ingat, yang bawah juga harus dibagi. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi 1/2, 2/4, 4/8 adalah pecahan yang senilai. Wah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Dadah!